sahabat tangguh, pemberi informasi kita di episode kali ini tinggal di daerah Depok. Namanya Haris. Siapakah sosok tangguh kita di episode kali ini? Ikuti perjalanan sih. Oke, hari ini kita akan ke daerah Depok. Kali kita jalan dulu nih. Halo, dengan Mas Haris? Ya. Iya, ini Zi dari Pantang Kemis. Iya kak, deket-deket lokasi ini nanti aku share loh. Oke, nanti kita ketemuan di sana aja ya. Katanya deket gapura warna merah. Ini dia nih gapura. Kalau gitu parkirnya jangan jauh-jauh kali. Tinggal tunggu Aris datang. Tadi Zi udah WhatsApp, kita udah ada di sini. Jadi gini Kak Ji, aku kan tinggal di sini. Terus aku biasa lihat ibu-ibu tua. Jadi dia tuh agak cacat dari kecil. Tapi dia masih berjualan. Jualan apa nih? Jualan kue, roti. Dan dia jualan itu pakai kursi roda. Jualannya pakai kursi roda. Aku sih berharap dia bisa masuk di episode Pantang Kemis hari ini. Dia membiayai siapa? Kamu tahu nggak? Dia membiayai anaknya, 2 orang anak dan ibunya. Ibunya udah tua banget sih. Jadi sosok tangguh kita kali ini namanya Ibu Zubaidah, seorang penjual kue atau roti iya. dengan menggunakan Kursi roda. kursi roda. Gitu ya. Dia biasanya jualannya di mana? Dia biasanya jualnya di sekitar situ Kak. Teman-teman, jadi sosok tangguh kita kali ini namanya Ibu Zubaidah. Dia seorang penjual kue. Ya, biasanya dia suka mangkal di sana, tuh, dekat gapura warna merah. Mumpung dia belum datang nih, ya. Ibu. Jangan lupa menggali sebanyak mungkin informasi dari Ibu Zubaidah ini ya. Ya. Satu lagi ini yang paling penting, alatnya boleh. Jadi ini gunanya agar aku bisa dengerin apa yang kalian bicarakan nanti. Nanti akan aku pasangin earpiece supaya aku juga bisa kasih arahan. Oke? Ya. Oke. Sekarang kita tinggal menunggu Ibu Zubaidah datang dan kita intai dari dalam mobil. Ya sahabat tangguh, ini Ibu Zubaidahnya udah datang tepat di belakang kita. Sementara kita nunggu dulu, kita lihat ada yang beli dagangannya atau enggak. Tapi dengan cuman hanya duduk dan membuka sebagian jualannya, kira-kira ada orang yang tahu nggak ya kalau dia tuh emang jualan gitu. Ya, ini agent kita sudah masuk. Dia akan membeli barang dagangan Ibu Zubaidah, tapi dia belinya satu, punya uangnya juga cuma satu, tapi dia pengen mintanya lebih. Kita akan lihat keikhlasan Ibu Zubaidah seperti apa. Apakah dia akan ngasih lebih atau hanya dikasih satu sesuai uang yang agent kita punya. Ini berapa? 3.000. 3.000. Ya. Ya Bu, saya cuma punya uang 2.000.
Gak apa-apa nih, takut ntar di apa? Aku lapar banget Bu hari ini. Tapi punya uang cuma segini. Nggak apa-apa tuh. Aku pengen beli 3. Hah? Boleh nggak Bu? Boleh deh. Yang benar Ibu. Bener. Ikhlas kok kalau yang Ibu ikhlas? ikhlas. Makasih Bu ya. Iya. Ibu udah lama jualan kayak gini? Ibu sama siapa di sini? Sama orang tua tapi udah tua. Ibu tulang punggung keluarga juga. Punya anak saya. Punya anak berapa Ibu? Anak 2. Yang satu udah nikah. Yang satu kuliah. Kalau misalnya jualan kayak gini modalnya banyak gak Bu? Ya saya juga paling juga 100.000. Keuntungannya tiap harinya Bu? Ya paling buat makan aja deh 50.000 udah dapat 5.000 pulang gitu aja. Ibu baik banget ya, makasih banyak nih Bu ya. Ya berkah Bu ya, biar tambah habis Bu ya. Makasih Bu ya. Ya, itu tadi agen kita sudah mencoba untuk meminta sedikit barang dagangan ini, tapi karena nggak punya uang, lalu dikasih sama ibunya. Satu pesan dari ibu yang bisa kita petik, ketika kita ke dalam keadaan sempit dan mau memberi, nanti Allah yang akan membalasnya. Jualan apaan tuh? Ini kriuk-kriuk, makanan iseng. Ya, itu agen kita yang selanjutnya udah masuk. Dia akan berperan sebagai pengemis dan akan mengajak Ibu Zubaidah untuk mengemis dengan memanfaatkan keterbatasan Ibu Zubaidah yang ada. Kita akan lihat apakah Ibu Zubaidah mau ikut dengan agen kita untuk mengemis atau dia pantang ngemis. Ini kalau jual kayak gini per hari berapa? Oh, normal ngemis sih Mas. Hah? Normal ngemis. Iya susah banget tuh nyari kerja sekarang. Susah nyari kerja, dapatnya nggak seberapa. Ibu jual kayak gini sehari dapat berapa? Saya mah kalau ini kan udah dapat 50 pulang aja dah 50.000 gitu. 50.000 doang. Nah, iya. Ini jual kayak gini modalnya berapa Bu kira-kira? Nggak gede. Berapa Bu? Nah, 100. 100.000. 100 jadi dapat 50 ini. Untungnya paling ngambil 1.000 aja. 1.000. Kalau kayak saya mah nggak perlu modal Bu. Ya gini-gini aja. Tuh kan ibu tuh jualan udah basi Bu, udah bau semua. Kalau kayak saya mah nggak perlu modal Bu. Ya gini-gini aja. Kalau nada-nada gitu sih kayaknya kita mendingan gimana gitu. Biar cacat gini saya Iya sih. berkarya. Ini ngomong-ngomong ibu kenapa Bu kakinya? Polio dari umur sakit panas disuntik. Oh praktek itu ya. Ya begitulah kalau zaman sekarang. Tadi dianterin sini sama siapa? Hah? Kesininya dianterin sama siapa? Oh, saya bisa sendiri Sendiri. kemana-mana sendiri. Jangankan ini ke Lampung aja saya sendiri. Wah. Saya mau ajak kerja sama sama ibu. Oh enggak ya? Kerjasama dalam apa dulu? Ya kerja seperti saya gini Bu. Nggak mau. Dapat duitnya banyak Bu, kalau udah sampai capek. Per hari aja bisa sampai 300 Bu. Nggak mau. Mendingan dapat sedikit tapi berkah. Ini Bu. Kadang-kadang saya suka ini orang normal.
pura-pura cacat. Sedangkan saya orang cacat aja pengen normal. Padahal untungnya lebih gede Bu daripada Nggak terpikir saya. Biar kecil juga yang penting dinikmati aja segini. Emang dapatnya segini jualan. Soalnya harta mah nggak dibawa mati kok. Amal ibadah kita ya. ayo Bu buat bantu saya juga Bu sama Ibu. Sama-sama kita saling kerjasama gini Bu. Udah. Jadi Ibu tetap nggak mau? Ya udah deh Bu, makasih ya Bu. Iya. Permisi Bu. Ya. Iya, biarpun sedikit, yang penting berkah. Itu kata Ibu Zubaidah. Dengan cara agen kita membujuk sedemikian rupa, Ibu Zubaidah tidak mau ikut mengemis bersama agen kita. Menurutnya, walaupun hanya sedikit yang dia dapat, itu berkah buat dia dan keluarga. Dan di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Berarti Ibu Zubaidah pantang ngemis. Jualan apa Bu? Reuk. Oh, Bu. Udah laku berapa hari ini? Dagangan saya dari tadi nggak laku-laku. Padahal dari tadi pagi udah ngiter-ngiter, belum ada yang beli. Otak kita Pak. Tunggu. Saya juga tadinya pakai tongkat. Terus jatuh. Jadi trauma pakai tongkat lagi. Bu, saya kan kaki saya nih sakit banget nih dari tadi. Saya boleh minta tolong nggak Bu? Jualin kue-kue saya. Nanti kita ketemuan lagi di sini, ya, buat ngambil uang jualan saya. Maaf ya Ibu. Ini semua totalnya sekitar 60.000. Ini baru ya? Iya, ini ibu saya yang buat. Kalau ibu ini dagangnya buat sendiri, Enggak, beli. beli. Kalau besok-besok misalnya saya nitip lagi, Boleh. ibu biasanya jualannya di sebelah mana? Jadi udah ada lama. Makasih banyak ya Bu, ibu udah bantu saya. Ibu, saya boleh minta tolong tempat saya? Oh iya. Maaf ya Ibu. Ya, itu tadi agen kita sudah melakukan aksinya dan mencoba menitipkan barang dagangannya. Akhirnya Ibu Zubaidah mau. Jadi sosok Ibu Zubaidah tentang kepedulian berhasil. Terlihat raut kecewa sih di wajah ibu, tapi dia dengan sabar, dengan ikhlas menolong orang yang menitipkan dagangan itu tadi. Ibu yang amanah, ibu yang sabar. Oke, kalau gitu sekarang kita
masuk ke challenge berikutnya. Jualan. Oh, Ibu jualan. Maaf, nama Ibu Zubaidah. Betul. Iya. Ini Bu, istri saya itu suka dengan roti jualan Ibu. Dan sekarang dia ngidam, kepengen makan rotinya Ibu. Tapi ini aman ya Bu ya? Aman. Takutnya kan buat calon bayi, kasihan nanti kalau Enggak, aman. belum kadaluarsa Bu. Belum. Ibu yakin? Emang ini buatan Ibu sendiri? Enggak sih, dari Bandung gitu. Kok Ibu begitu yakin kalau ini aman untuk dikonsumsi, untuk dimakan? Ngambilnya dari mana Bu? Ini Berarti itu pabrik rotinya terpercaya nggak itu? Barangkali takutnya nggak terpercaya pabrik rotinya, pabrik kuenya. Nggak kadaluarsa Bu ya? enggak, coba aja. Serius Bu? Iya, anak saya sering coba. Bukanya gimana Bu? Saya mau coba. Saya lupa Saya nggak? cobain dulu ya. Ada Ini pedas apa ya? sekali. Maaf ya Bu ya. Iya. Ini kerupuk pedas. Kok baunya aneh ya Bu ya? Ini cabai. Enggak, rasa-rasa agak tengik gitu. Saya cobain ya Bu ya. Iya. Ada yang pedas enggak? Soalnya ini pedas. Aneh-aneh gini ya? Enggak, itu kayak udah kadaluarsa Bu. Saya coba nyalain Bu ya. Ibu cobain deh. Enggak. Udah cuma Boleh cobain lagi. Tuh kan, Ibu tuh jualan udah basi Bu, udah bau semua. Ibu ngada-ngada ini takut bahayanya kan buat anak saya, baru pertama Bu. ya udah Hah? kalau nggak usah itu mah nggak beli juga nggak apa-apa. Gak ada tanggalnya Bu, expirednya nggak ada ya? Bal-balannya mah ada. Yang mana coba ya, itu mana? Mana Iya, kertasnya mana? maksudnya ini kan eceran. Heeh. Saya kan kalau yang di sonanya pabriknya kan deket sini. Terus harganya berapa nih Bu? Ini harganya 3.000. Aduh, kayaknya istri saya pernah bilang 1.000-an belinya. Hah? 1.000-an aja ya? Enggak. Soalnya istri saya nggak mau makan. Ya udah nggak usah. Hah? Nggak mau makan istri saya kalau 3.000-an katanya. Oke, ibunya udah mulai Ayo Bu, kasihan dong buat anak. marah. Aku mesti turun ya. Ngapa nih udah buang-buang apa namanya? Dibuka-buka gimana? 1.000-an Bu ya? Belum bisa. Ya, maka itu saya maunya harga 1.000, istri saya maunya 1.000. Biasanya. Ini sebelum dibuka baru nawar. Ini udah dibuka. Ya kalau tetap 3.000 saya nggak bakalan beli Bu kalau gini Bu. Ya udah nggak usah. Tapi ganti rugi itu. Nanti dulu loh kan barangnya udah ini Bu, udah nggak layak dimakan Ya itu. udah. Tuh baunya udah aneh Bu, bener Bu. Gimana? Kenapa, Mas? Mbak, ini rotinya Ibu, tapi ini udah cobain udah ada bau-bau pangit gitu. Oh, Gimana ini ya? jualan ibu? Iya. Oh gitu. Udah lama apa baru? Enggak baru. Ini saya Saya bukan cobain. dua ini kayak gini. Nggak apa-apa. Agak alot juga ini. Oh gitu. Mungkin emang ini kali Mas aromanya. Iya Bu, gimana Bu ya? Ini udah dibuka. Gimana tuh? Gimana Bu? Saya bayar Udah juga dibuka nih. tapi Masnya nggak mau bayar. Udah ya maaf ya Bu ya, saya cari yang lain aja ya. Ya. Maaf ya Mbak, Ini nggak dibayar. habis sudah nggak enak nggak. Makasih. Makasih Mbak. Kok nggak dibayar sih? Terus gimana ini dia
tapi nggak bayar? Biarin lah, ntar Allah yang balas lah. Ini berapa satunya tadi? 3.000. Terus, maaf ibu, kenapa ini? Polio. Maaf. Hah? Polio. Polio. Terus ini jualan pakai kursi roda? Iya. Keliling? Nggak capek? Olahraga, badan gerak. Oh ya Allah, masih semangat ya Bu, walaupun pakai kursi roda juga. Ibu kerja cari duit buat siapa? Buat anak saya yang kuliah. Masih ada anaknya. Ada. Kuliah di IPB. Anaknya tahu ibu jualan ini? Tahu. Tahu. Ya ampun. Ya ampun, tapi di sini sepi banget loh Bu. Iya. Ada tapi yang beli deh tadi. Ada sini udah laris. Oh. Ada ibu-ibu beli nggak tadi? Iya tadi yang ini sih katanya apa? Dia lapar nggak punya duit. Dia mau ini punya dia nggak apa-apa ambil aja. Ibu kasih. Kenapa ibu kasih? Ya ntar Allah yang balas. Terus berarti dia nggak bayar? Cuma 2 aja 2.000. Dia bayar 2.000. Emang harganya berapa? 3.000. Ya rugi dong. Ya nggak apa-apa lah itu penting sedekah. Ya Allah, masih bisa sedekah ya Bu ya. Terus ibu ini emang nggak bisa diobatin atau gimana? Oh, udah berobat kemana? Nggak bisa. Kenapa? Kenapa ibu? Nggak apa-apa ibu rasain. Apa yang ibu rasain? Suami saya udah meninggal. Suami ibu udah meninggal. Terus? 97. Oh 97. Ninggalin anak berapa? 2. Ninggalin anak 2. Anaknya umur berapa waktu bapak meninggal? Tahun. Yang satu lagi? 4 bulan. Jadi dari bapak nggak ada, ibu yang biayain anak-anak. Sampai bisa kuliah IPB, Bu. Hebat banget. Ibu semangatnya luar biasa ya, Bu. Walaupun di kursi roda. Ada apa lagi tadi di sini, Bu? Terus ada yang apa pincang tuh nitipin kue. Tolong suruh jualin katanya ibunya sakit. Harganya 60.000. Terus? Ntar kalau ini katanya mau diambil ke rumah saya. Oh, kenapa ibu mau nitipin ini? Ibu aja lagi jualan juga. Ya kasihan dia kan disabilitas. Ya sama, ibu juga pakai kursi roda. Ngapain mau ditolongin? Ya billahi ta'ala lah saya. Masya Allah, luar biasa. Udah aku bayar yang ini aja deh. Iya. Yang dibuka ini sama bapak yang tadi. Nah, ini bunga berapa? 6.000. Bunga 6.000. Ini murah banget sih. 6.000 ya? Iya. Ini Bu, 6.000, saya bayar 1 juta rupiah. Ikhlas. Ikhlas, lillahi ta'ala. Alhamdulillah rezeki. Ini kita dari tim Pantang Ngemis. Ibu udah menginspirasi kita, walaupun ibu dengan keadaan yang seperti ini, tapi ibu masih berjuang. Ibu masih bekerja keras. Makasih ya. Tetap rezeki hari ini. Kita boleh ke rumahnya? Bu? Boleh. Boleh. Bismillah, ini hadiah buat ibu. Mudah-mudahan bisa merubah.
Ibu Zubaidah. Sosok tangguh yang mandiri dan gigih. Baginya, jika kaki tak dapat bekerja, masih ada tangan yang akan membantu. Tak ada alasan untuknya berdiam diri dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Pantang ngemis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Zi. Ini dengan siapa, maaf? Ibu Nesti, Ibunya ibunya Ibu Zubaidah, iya. Deda tadi dapat uang, Dapat rezeki. Alhamdulillah ya Allah, rezeki dari Allah. Deda. Bapaknya ada? Bapaknya ada. Boleh dipanggil, Pak? Boleh. Jadi Ibu Zubaidah sama Bapak sama Ibu di sini tinggalnya. Kalau anaknya satu lagi yang besar? Anak yang besar kontrak di Kontrak belakang di pom belakang bensin pom punya bensin. suami. Oh, wanita juga sama. Iya wanita, tapi emang dua-duanya anaknya pintar gitu, jadi dapat beasiswa selalu Iya. dari SD sampai SMA tuh tadinya juara terus. Juara terus Iya, ya. ada juara umum paling. Kalau yang gede katanya nggak mau nyusahin mama kuliah. Ini dengan Bapak siapa, maaf? Bapak Cece Cece. Berapa umurnya? udah 80. 80. Berarti sehari-hari di rumah. Iya, Berarti yang kerja Ibu Zubaidah aja? iya. Ibu ini kan udah biayain anak 2 ya setelah Bapak nggak ada. Gimana rasanya, Ibu? Saya udah memetik hasilnya. Saya udah lulus dari wisuda. Jadi Ibu perjuangannya luar biasa banget ya buat anak-anak. Ya beginilah perjuangan mama. Bisa dari kecil tanpa apa. Perjuangan jadi gini ya anak-anak Iya. ini ya. Ya ibu bangga aja ya bangga sama ini. Ibu dia invalid ya cacat, tapi ibu nggak merasa punya anak invalid, nggak merasa cacat. Hanya dia nggak mau apa namanya ngemis-ngemis gitu. Nggak Jadi mau, ya. maunya jualan. Maunya kerja. Kerja. Masya Allah. Kita punya sedikit hadiah buat Ibu Zubaidah sama Ibu juga sama Bapak. Boleh? Ambil hadiahnya. Ini ada sembako buat Ibu. Dia nggak punya beras hari itu, mereka nggak ada makanan. Betapa bahagianya mereka ketika tahu bahwa kita membawakan sedikit sembako untuk mereka. Kenapa, Bu? Kenapa? Iya betul. Dari tadi tuh kan si cucu ditinggalin uang sama ibunya 20.000. Beli nasi bungkus saja, jangan beli beras, kata si kakek. Ah katanya sedikit, kalau nasi bungkus sekali makan, kata ibu, nanti aja tuh nunggu dia. Oh ya Allah, nunggu Ibu pulang bawa uang buat beli beras. Masya Allah. Ya Allah. Iya ya Neng, ya. Makasih banyak ya, rezeki dari Allah mulai Neng ya, mulai semua. Berdoa semoga semua pada dikasih kesehatan ya, keberkahan selama. Ibu selain mau jualan kriuk-kriuk ini, Ibu mau jualan apa lagi modalnya kira-kira? Pulsa. Pulsa, Ibu pengen banget punya toko pulsa. Ya Allah, semoga nanti dijabah ya. Terus ini penyakitnya berapa tahun?
seperti ini? 5 tahun. 25 tahun? 50 tahun. Masya Allah, 50 tahun. Dari kecil berarti. Sekarang saya 54 tahun, tapi masih semangat kerja. Masih bisa biayain anak kuliah sampai lulus IPB. Dia pasti senang banget punya orang tua kayak ibu ya. Kalau yang lulus IPB itu ada di dalam. Boleh dipanggil sekali. Diana. Siapa namanya, maaf? Diana, ini yang lulus IPB. Iya. Masya Allah. Bangga nggak punya ibu kayak Ibu Zubaidah? Bangga banget Mbak. Semoga ibu punya umur. Saya selalu bisa nemenin aku sampai aku nanti udah punya anak. Bisa ngebahagiain ibu. Ini kita punya sedikit hadiah buat ibu, buat modal biar usaha ibu lebih lancar. Terus ibu juga mungkin bisa berobat dengan uang ini. Sehat terus buat ibu. Buat kamu juga semoga sukses. Mudah-mudahan kamu tidak menyia-nyiakan pengorbanan ibu yang begitu luar biasa. Bisa jadi orang hebat, bisa nyenengin ibu ya Bu ya. Hasil ijazah yang dari IPB jadi orang sukses. Terima kasih Ibu Zubaidah untuk apa yang kau berikan hari ini. Bahwa pengorbanan seorang ibu tidak ada batasnya. Kita masih punya hadiah satu lagi, boleh? Bismillah, ini hadiah buat ibu. Mudah-mudahan bisa merubah nasib ibu menjadi jauh lebih baik. Semoga rezeki yang ibu terima bisa buat ibu berdagang, agar ibu tidak perlu lagi keliling komplek dengan menggunakan kursi rodanya. Ibu bisa diam di rumah sambil bekerja. Mudah-mudahan ini bisa merubah nasib ibu dan nggak perlu lagi jalan-jalan keliling naik kursi roda, bisa jualan di rumah. Terima kasih kepada tim Tante Ngemis dari GTV yang telah membantu ibu saya. Inilah Ibu Zubaidah yang pengorbanannya luar biasa buat kedua anaknya. Meski harus berjualan dengan menggunakan kursi roda, sendirian keliling kampung ya Bu, hanya untuk uang 50.000 sehari. Tapi beliau bisa menyolahkan anaknya sampai selesai IPB. Luar biasa. Semoga ibu selalu sehat, rezeki terus mengalir buat ibu, anak-anak ibu sukses. Mereka tidak bisa memilih untuk terlahir miskin, dan hidup adalah tentang berjuang. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan sabar tanpa mengeluh. Pantang Ngemis. Saya Zia Lata, sampai jumpa. Sukses jadi kebanggaan ibu. Amin, makasih. Aku pamit. Pak, pamit ya Pak. Ibu pamit yang sehat ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.